Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bersama kita berjumpa kembali di dalam Renungan Malam GKI Cikarang. Nah saudara-saudara, di dalam kehidupan tentu kita pernah merasakan yang namanya barang kepemilikan kita rusak. Atau bahkan mungkin sekarang kita sedang mengalaminya. Ada barang yang sedang rusak di rumah kita atau barang kepemilikan kita yang sedang rusak. Nah, kalau barang kita rusak, apa sih yang biasanya kita lakukan? Tentu kita akan mencari cara untuk memperbaikinya sehingga barang itu bisa berfungsi kembali. Entah kita memperbaikinya sendiri, ataupun kita menyewa orang, atau kita pergi ke service center produk tersebut sehingga dapat diperbaiki dan kembali berfungsi. Tapi barang yang sudah rusak tentu tidak bisa pulih seperti sedia kala. Ada kalanya fungsi-fungsi itu kemudian jadi menurun sekalipun sudah diperbaiki. Atau bahkan mungkin ada barang yang tidak bisa lagi diperbaiki, sehingga memang harus dilembiru, harus dilempar ganti yang baru. Nah saudara-saudara, bukan hanya barang yang bisa rusak dalam kehidupan, tapi juga citra Allah yang ada di dalam diri kita itu bisa rusak karena kita melakukan dosa dan kesalahan. Nah pertanyaannya, ketika citra Allah yang ada di dalam diri kita rusak, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Atau bagaimana citra Allah itu bisa dipulihkan kembali? Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama melihat di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 di sana diceritakan bagaimana kehidupan manusia, khususnya jemaat di Efesus ketika belum mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota Efesus merupakan kota yang cukup besar. Mereka terkenal dengan kuil yang sangat besar, kuil Dewi Artemis. Dewi Artemis adalah dewi kesuburan bagi bangsa Romawi. Tapi juga di kota Efesus dianggap sebagai dewi pelindung kota. Sehingga pada waktu itu orang yang ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan perlindungan, pergi ke kuil itu untuk memintanya kepada Dewi Artemis. Nah inilah yang kemudian dikritik oleh penulis surat Efesus, bahwa orang-orang di Efesus mencari keselamatan kepada Dewi Artemis. Yang seharusnya bagi penulis surat Efesus, mereka mencari keselamatan di dalam Kristus, bukan di dalam Dewi Artemis. Di ayat 2 di sana dikatakan mengikuti jalan dunia ini dan menaati penguasa kerajaan angkasa. Kata mengikuti dan menaati itu sebenarnya dalam bahasa aslinya menggunakan satu kata. Kata dasarnya dari peripesteo, artinya berjalan. Berjalan. Penulis surat Efesus mau menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu berjalan ke arah yang salah. Mereka berjalan bersama dengan keberdosaan mereka. Mereka berjalan mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka. Dan itu merusak citra Allah yang ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita baca di ayat 4 sampai 9, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Penulis surat Efesus mengingatkan kepada setiap kita sebagai pembaca di masa kini, maupun juga orang-orang di Efesus sebagai pembaca yang menjadi tujuan aslinya, bahwa
Sekalipun tadi di ayat 1 dikatakan bahwa kita telah mati, artinya mati secara rohani. Roh kita berjauhan dengan roh Allah karena tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Tetapi di ayat 5 di sana dikatakan bahwa Allah yang penuh kasih itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di ayat 6 juga dikatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga. Artinya yang tadinya ada dalam keadaan yang mati, dari kehidupan yang lama yang tadi menyembah Dewi Artemis, yang hidup dalam kedagingan, hidup dalam keberdosaan, kemudian dianggap mati secara rohani, dibangkitkan, diberi kehidupan baru secara roh. Nah, kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang menurut atau di dalam Kristus, kehidupan yang meneladan Kristus. Artinya Allah melalui kasih-Nya memulihkan kita sebagai manusia dan melayakkan kita kembali untuk menjadi anak-anaknya. Karena kasih Allah, Allah mau untuk turun ke dunia. Allah mau untuk mengambil rupa manusia. Allah mau untuk disiksa dalam hukuman salib. Allah mau untuk turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit lagi, agar manusia mendapatkan keselamatan, agar manusia diberikan kesempatan yang baru di dalam Kristus Yesus, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita yang tadinya barang yang rusak, manusia yang rusak oleh karena dosa-dosa, kemudian dipulihkan dan dilayakkan kembali menjadi citra Allah yang semestinya. Betapa kita semestinya bersyukur kepada Allah, karena kita yang tidak layak ini kemudian dilayakkan untuk kembali menjadi citra Allah. Dan oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita, di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Penulis surat Efesus mengingatkan kembali kepada orang-orang di Efesus maupun juga kepada kita, bahwa sejatinya kita adalah citra Allah, tapi keberdosaan merusakkan kita, dan Allah memulihkan kita di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, di dalam rasa syukur kita, marilah kita mengingat kembali apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah. Bahwa di dalam dunia ini kita harus mengerjakan pekerjaan yang baik, mengabarkan karya keselamatan Allah, kasih karunia Allah. Apa yang berat menjadi pengikut Kristus bukanlah soal mengaku sebagai pengikut Kristus, bukan juga sekedar mengatakan, iya aku percaya, iya aku bersedia, iya aku berjanji. Bukan. Tapi bagaimana memelihara kehidupan kita agar tetap dekat dengan Kristus, agar tetap meneladan Kristus, sehingga pemulihan yang dilakukan Allah tidak kemudian kita sia-siakan dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, kita telah dipulihkan dan kita kemudian dipanggil untuk bersama-sama mengabarkan kasih karunia keselamatan Allah kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Marilah kita menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Marilah kita mengarahkan hidup kita hanya di dalam Kristus, sehingga setiap langkah kita diberkati, disertai oleh Allah, dan kehidupan kita sungguh menjadi terang yang membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama masuk dalam doa. Syukur padamu ya Allah, bahwa di dalam keberdosaan kami, di dalam kesalahan kami, di dalam segala perilaku kami yang tidak meneladan Engkau, tidak menuruti kemauan-Mu, Engkau masih mau Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami, untuk melayakkan kami, memulihkan kami melalui peristiwa salib. Engkau mau untuk merendahkan diri, mengambil rupa yang sama dengan manusia, dan kemudian mengalami derita, bahkan mati, untuk memberikan kami hidup yang baru sebagai pengikut Kristus, kesempatan yang baru
di dalam pertobatan kami, di dalam Kristus. Tuhan, biarlah kami terus memberi ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kami, untuk mengisi hari-hari kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan mampu menjadi pengabar kasih Kristus melalui kehidupan keseharian kami. Tuhan, biarlah Engkau saja yang menguatkan kami dan mengarahkan setiap langkah kami. Pakailah kami ya Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan. Dalam nama Kristus Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur.